Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara membuat codingan pemrograman bahasa C. Oke, yang pertama-tama teman-teman buka dulu Notepad, atau teman-teman jika memiliki aplikasi Sublime Text, teman-teman bisa menggunakan Sublime Text. Oke, ini Sublime Text ya, kita buka. Oke. Nah, pada awal ini kita akan membuat codingan yang pertama, yaitu memanggil fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nanti pada saat deklarasi codingan. Oke, yang pertama teman-teman panggil dulu, yaitu include. Oke, include standar standar input output. Di pada bagian ini yaitu standar input output .h ini artinya header atau kepala. Nah, teman-teman masukkan lagi fungsi utama dari bahasa C, yaitu integer main. Nah, jika teman-teman tidak memiliki nilai balikan, teman-teman bisa menggunakan void main. Bahasa ini. Kemudian teman-teman masukkan juga tanda kurung kurawal. Nah, tanda kurung kurawal ini menandakan kalau program itu dimulai dan diakhiri. Jadi ini tanda kurungnya berguna untuk memulai sebuah pemrograman bahasa C. Oke, selanjutnya kita ketikkan di sini printf. Nah, printf ini merupakan fungsi dari include standar input output header. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan printf, maka kita harus memanggil dulu fungsi yang ada di standar input output. Oke, sekarang titik 2. Oke, tanda kutip 2. Nah, sini kita ketikkan hello world, kemudian /n. /n ini berguna untuk membuat teks ke bawah. Jadi ketika kita menginputkan nilai suatu data, baik berupa angka ataupun variabel, nah teman-teman klikkan /n ini. /n ini gunanya untuk enter, artinya kalimat atau kata sesudah dari hello world ini akan dicetak ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan juga titik koma ini sebagai akhiran dari suatu program, yaitu program dari printf ini atau fungsi dari printf ini. Kemudian teman-teman ketika lagi ini printf hello world, nama saya Yogi Sabdu Dehya. Oke, kemudian /n. Oke, setelah saat ini teman-teman masukkan lagi fungsi dari codingan bahasa C ini, yaitu sistem pause. Nah, seperti ini. Artinya ketika perintah yang sudah dijalankan, yaitu hello world, nama saya Yogi Sabdu Dehya, codingan bahasa C ini tidak langsung close, artinya dia akan berhenti sejenak. Nah, ketika berhenti sejenak itulah yang kita inputkan di sini, yaitu sistem pause. Oke, setelah selesai seperti ini, kemudian kita save, Ctrl S, dan kita save di sini dengan bahasa dengan format penyimpanan kita ketikkan hello saja, hello.c. Nah, kemudian untuk save as tipe nya ini teman-teman bisa pilih C atau all file. Oke, kita klikkan all file saja. Nah, seperti ini, save. Oke, jika setelah seperti ini, kemudian kita jalankan dengan mengklik Windows R, kemudian ketikkan cmd. Oke, setelah seperti ini, oke, ini di local disk D ya, local disk D dan di luar folder. Nah, ini. Oke,
kita ketikkan di D.2, kemudian teman-teman compile yaitu gcc GNU C compile, kemudian -o, kemudian halo, dan kita masukkan nama dari file tersebut. Nah, ini nama file yang akan di-compile ya. Contoh saya ingin menggunakan nama Yogi saja. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman inputkan ini nama filenya yaitu halo.c dan enter. Nah, maka file terbaru yaitu file dari compile codingan kita hello.c yaitu Yogi sudah terbuat. Nah, sekarang tinggal kita panggil file dari yang kita compile tadi yaitu Yogi. Kita ketikkan Yogi. Nah, kemudian enter. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari codingan kita yang telah kita buat tadi. Oke, misalkan nih, misalkan kita coba lagi. Ini /n nya kita hapus. Nah, apa yang akan terjadi gitu? Ctrl S, kemudian enter, kemudian klik atas. Nah, seperti ini, compile ulang, enter, masukkan Yogi lagi. Nah, maka hasilnya akan ke kanan ya teman-teman. Nah, jadi kegunaan dari /n tadi yaitu agar teksnya ke bawah gitu, bukan ke samping. Oke, sekarang coba kita hapus ini sistem pause. Apa yang akan terjadi? Oke, /n, Ctrl S, kemudian compile lagi, masukkan lagi. Nah, perbedaannya yaitu ketika kita menjalankan sebuah codingan tanpa ada sistem pause tadi, dia langsung menutup tanpa ada proses berhenti. Sedangkan jika kita buat dari sistem pause, dia ada proses untuk berhenti, yaitu pada proses press any key atau continue. Inilah kegunaan dari sistem pause tersebut atau sistem pause tadi. Nah, untuk ini fungsi void main atau entertainment fungsinya terdapat perbedaan cuma satu ya teman-teman. Nah, ini coba kita ganti menjadi int. Apa yang terjadi? Ctrl S. Nah, perbedaan dari void dan integer ini, kalau void itu tidak memiliki nilai kebalikan, sedangkan integer ini mempunyai nilai kebalikan. Tadi kan voidnya kita ganti menjadi integer. Coba kita compile lagi. Apa yang akan terjadi? Nah, oke, seperti ini ya. Dia tetap bisa jalankan. Nah, tetapi untuk nilai kebalikannya dia tidak kembali ke nilai 0. Contoh misalkan kita ingin menggunakan operasi misalkan 1 tambah 1 ini. Codingan penjumlahan 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, kalau dia menggunakan integer dan tidak kita beri nilai balikan, maka hasilnya akan di-compile lagi selanjutnya, atau hasilnya akan kita jalankan lagi pada program selanjutnya, yaitu pada variabel atau nilai 2 tadi, yaitu karena dia tidak memiliki nilai kebalikan. Nah, bagaimana cara membuat nilai kebalikan dari fungsi integer main? Teman-teman masukkan fungsi yaitu return return kosong titik koma. Nah, fungsi inilah yang selalu melekat pada fungsi integer main. Nah, sedangkan kalau pada void dia tidak perlu diberi nilai kebalikan atau return O ini. Coba kita Ctrl S, kemudian kita jalankan apakah mau atau error. Nah, dia akan terjadi error, yaitu pada bagian return. Karena void dia tidak memiliki nilai kebalikan, sedangkan integer dia harus memiliki nilai kebalikan. Nah, seperti ini. Kita hapus. Nah, baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari codingan bahasa C atau bahasa yang dasar, yaitu printf hello world.
inilah fungsi dari printf hello world, dan ini include-nya standar input output, yaitu untuk memanggil fungsi dari printf. Oke.